Fenomena ketindihan jadi salah satu bahasan dalam film comebacknya Hanung Bramantyo ke ranah horor. Waktu kecil aku cukup sering ngerasain ketindihan. Mungkin karena dulu memang aku suka minum minuman yang banyak gulanya, sehingga walau badan udah tidur, pikiranku masih aktif kemana-mana karena kebanyakan gula. Memang secara medis, ketindihan yang disebut dengan sleep paralysis merupakan keadaan ketika seorang tidur, tapi dia merasa masih sadar, hanya tidak bisa bergerak dan berbicara. Dan lalu orang itu mulai ngalamin berbagai ilusi yang dianggap mengerikan. Aku masih ingat jelas betapa anehnya perasaan yang kualami saat ketindihan. Udara atau ruangan di kamar itu tuh terasa membebani, sementara mataku terpaku ke satu titik saja, ke gorden di jendela. Aku nggak bisa pindah melihat ke titik yang lain. Lalu ada suara-suara. Aku mendengar suara orang tua yang lagi ngobrol di luar kamar, tapi suara mereka terdistorsi. Seperti ada yang memainkan setting audio sehingga kadang suara itu melambat atau jadi cepat secara random. Maka dari itu aku tertarik pengen nonton Trinil Kembalikan Tubuhku. Karena aku ingin ngeliat gimana jadinya jika experience ketindihan tersebut diadaptasi jadi full cerita horor. Bagaimana pengalaman seperti yang pernah aku alami itu divisualkan. Terlebih kalau di barat sana, ketindihan itu disangkut pautkan dengan iblis wanita bernama sukubus atau inkubus yang duduk di dada orang yang sedang tidur. Nah, at least kupikir Trinil bakal ngasih serangan horor psikologis. Tapi ternyata Hanung membuat film ini dengan lebih straightforward. Ketindihan itu hanya bentuk lain dari kesurupan. Despite latar peristiwa politik 70-an yang membayangi, Trinil yang diadaptasi dari drama radio 80-an hanya horor kejadian-kejadian yang berisi eksposisi dan pengungkapan tanpa benar-benar menyelami karakter-karakternya. Trinil adalah panggilan kecil untuk Rara, perempuan keturunan wanita pribumi dengan tuan Belanda yang juragan perkebunan teh di Jawa Tengah 1970-an. Rara ini orangnya cerdas tapi sedikit galak. Ketika dia dan suaminya kembali ke rumah besar mereka di tengah perkebunan dari bulan madu, Rara yang gak sadar dirinya ngalamin ketindihan setiap malam, malah marahin orang-orang yang berusaha menolong. Area perkebunan mereka memang sedang diteror oleh sosok hantu kepala perempuan, yang diduga menjadi penyebab utama dari banyaknya kematian secara misterius yang dialami oleh para pekerja perkebunan. Para pekerja itu ditemukan entah gantung diri ataupun tercekik di tempat tidur masing-masing. Nah, Sultan, suami Rara, mengundang teman mereka yang bisa mengusir hantu ke rumah. Tapi Rara sempat ribut dengan Yusuf, sang dukun dari Melayu. Rara tuh protes sama Yusuf yang ingin menyelidiki origin dari hantu. Rara justru inginnya si hantu kepala terbang itu segera diusir sebelum kejadian mengerikan di perkebunan mereka diketahui oleh publik secara luas. Dua horor Hanung sebelum ini, Legenda Sundel Bolong dan Lentera Merah, dibuat dengan landasan sejarah yang kuat, ya kan, berhubungan dengan peristiwa politik di tahun 65. Nah, pada film terbarunya kali ini, Hanung juga mengisi latar itu dengan latar sejarah yang diambil tuh era 70-an saat Indonesia baru pertama kali memasuki fase pemilu yang ada 3 partai peserta. Soeharto akan menjabat kembali, situasi politik memanas, dan banyak pembunuhan terjadi terutama di kalangan ulama. Namun sebagaimana dengan ekspektasiku terhadap bahasan ketindihan tadi, ekspektasiku terhadap landasan sejarah ini juga tidak mendapat balasan yang memuaskan. Selain dari informasi headline koran-koran sebagai kredit pembuka, latar politik tersebut tidak terasa betul dimainkan di dalam cerita. Mungkin karena aku nggak begitu paham juga sama kejadian politik tersebut. Asumsi terbaik yang bisa aku berikan adalah kemelut rumah tangga atau keluarga yang dialami karakter, kejadian-kejadian mengerikan yang terjadi kepada mereka, kayak tebas-tebas kepala, tidur di malam hari dalam ketakutan, itu semua merupakan gambaran horor dari kejadian politik tersebut. Aku nggak yakin. Mungkin kalian yang lebih ngerti politik bisa berbagi di komen soal gimana latar politik itu actually dimainkan ke dalam penceritaan film ini. Bagiku, yang jelas cukup berhasil dilakukan oleh Hanung di sini terkait era jadulnya adalah menghantarkan vibe horor di era tersebut. Berhasil banget. Film ini dengan sosok kepala terbangnya, dengan ketawa cekikiran hantu perempuannya, bahkan penyelesaian dengan ayat suci, terasa seperti horor era 80-an. Hanya saja dengan kualitas desain yang tentu saja lebih kinclong. Percakapan dari para karakter yang sangat diverse juga menambah kesan tersebut. Karakter ceritanya ada yang orang Jawa, orang Medan, Belanda, hingga Melayu, cukup memberikan warna. Harapannya seharusnya semua aspek di film ini bisa diperdalam lagi. Penceritaannya dilakukan dengan lebih matang lagi. Film ini memang sebenarnya bermain dengan build up yang baik dan terencana. Kita dikasih tahu dulu suasana yang mencirikan kemunculan hantu, pakai lagu khusus juga.
film perlahan membendung sosok si hantu. Awalnya ditampilkan lewat bayangan kepala terbang. Ini buatku efektif sekali karena somehow terasa kayak lihat sebuah pertunjukan wayang yang sangat mengerikan. Kemudian di tengah-tengah durasi, barulah film beralih ke trik-trik jump scare. Si hantu kepala terbang bisa muncul kapan saja di layar. Nah, inilah bentuk film menaikkan intensitas horor, seiring dengan tensinya cerita juga menaik. Arahan yang jempolan, hanya saja masalahnya adalah cerita yang dipunya. Seperti yang sudah aku sebut, film ini tidak menyelami karakter-karakternya. Ketindihan tidak dibuat sebagai teror psikologis seseorang yang restless akibat hal buruk di masa lalu yang pernah mereka lakukan, dan mereka masih dihantui oleh perasaan tersebut, meskipun mereka sekarang berusaha untuk move on, hidup seperti biasa. Ketindihan di sini hanya bentuk lain dari kesurupan, dan karakternya hanya bereaksi terhadap rasa takut. Siapa dan apa yang sebenarnya mereka rasakan di balik ketakutan itu ditutupi oleh film yang memilih bercerita dengan formula pengungkapan ternyata begini, ternyata begitu gitu. Ini sangat mengecewakan karena karakter Rara dan Sultan suaminya sebenarnya sangat kompleks. Mereka ini bentukan protagonis yang amat sangat dark. Tapi alih-alih membahas psikologis mereka sebagai sudut pandang utama, film memilih untuk menyimpan sebagai twist dan karakter mereka dari awal hingga ke menjelang akhir itu direduce hingga jadi kayak karakter komedi gitu. Penonton di studioku pada ketawa-ketawa ngelihat tingkah mereka ketakutan. Ngelihat Sultan yang kayak penakut kocak, ngelihat Rara yang kayak sok galak tapi nyalinya ciut juga. Selain motivasi, dinamika dua karakter sentral ini juga sebagai pasangan tuh tidak jelas gitu. Film nggak benar-benar ngasih landasan kenapa mereka tuh bisa jadi suami istri yang saling cinta, yang kompak. Karena peristiwa mereka bisa jadian itu aja sebenarnya melibatkan sengketa berdarah yang cukup pelik. Nah, dengan menyembunyikan kompleksnya karakter mereka, film malah jadi bergantung kepada karakter pendukung untuk menggerakkan cerita, kan aneh. Konyol bagiku. Nah, karakter dukun dari Malaysia itu, si Yusof, entah kenapa malah dibentuk seperti hero utama. Bentukan dan karismanya dibuat lebih gede daripada Sultan. Dia lebih rasional dan lebih beralasan ketimbang Rara. Plot jalan karena dia menginvestigasi soal misteri hantu. Dia tuh kayak seorang detektif supernatural gitu. Dia dibentuk seperti hero, tapi lantas di-cut dari cerita sebagai just another surprise. Setelah fungsi utamanya sebenarnya terlaksana. Apa fungsi utamanya sebenarnya? Yaitu sebagai alat buat mewakili kita mendengar flashback eksposisi. Receh banget memang, flashback eksposisi doang. Plot device kegemaran horor-horor Indonesia yang terlalu nafsu untuk pengen tayang cepat-cepat sehingga malas merampungkan naskah dengan benar. Sebenarnya pakai flashback itu nggak dosa. Cuma yang sering nggak benar itu adalah pemakaiannya, yang kebanyakan hanya jadi shortcut, hanya jadi kemudahan untuk menyampaikan sesuatu. Gini, ketika seorang karakter menceritakan kejadian masa lalu, maka flashback kejadian yang kita tonton harusnya ada menampilkan si karakter tersebut. Karena logikanya, dia tidak bisa bercerita tentang hal yang tidak ia ketahui, ya kan? Dia harus ada di sana. Kecuali yang dia ceritakan adalah sebuah legenda, ya kan? Tapi meskipun begitu, film yang bagus biasanya akan menggunakan flashback legenda sebagai sesuatu untuk sang karakter, ya kan? Entah itu legendanya ternyata salah karena si karakter ini adalah unreliable atau tidak bisa dipercaya, atau at some point diungkap peran karakter ini tuh terhadap legenda tersebut lebih besar daripada kelihatannya. Nah, di Trinil, flashback eksposisinya adalah masa kecil Rara dan kejadian sebenarnya di balik ibu Rara yang menghilang, yang menghubungkan misteri kematian dengan hantu kepala terbang. Nah, flashback tersebut diceritakan kepada Yusof oleh seorang karakter yang tidak pernah dibangun reliabilitasnya. Kenapa dia bisa sampai tahu semua itu? Kenapa dia bisa sampai tahu posisi eksak semua orang di dalam cerita? Kenapa dia sampai tahu cerita dari berbagai sudut pandang tokoh? Nah, inilah kenapa aku bilang penceritaan film ini harusnya bisa dilakukan dengan lebih matang. Karena semua informasi itu belum benar-benar diramu penyampaiannya. Naskahnya masih kayak basic draft gitu. Bahkan karakter-karakternya masih terasa lebih seperti device ketimbang manusia yang hidup di dunia mereka. Pembelajaran Rara, momen yang nunjukin dia berubah jadi pribadi yang lebih baik, dilakukan oleh film ini dengan tiba-tiba dari munculin hantu ayahnya datang memberikan nasihat. Mantra yang berkali-kali muncul di kepalaku saat menonton adalah, masa iya Hanung bikin film kayak gini gitu. Sebenarnya ini nggak separah horor ngasal yang lain, cuma yang kudapati di sini itu adalah penyakit yang biasanya hanya dilakukan oleh sineas yang baru, yang cara berceritanya belum punya bentuk, yang belum se-establish kayak Hanung Bramantyo gitu. Dari segi acting aja misalnya udah kerasa lepas dari standar Hanung yang biasa. Para pemain ekstra tampak lebih lumayan kebentuk dibanding karakter utamanya, aneh ini. Yang paling lumayan dari karakter sentral itu adalah Wulan Guritno, karena kebutuhannya di sini adalah sebagai hantu yang over the top. Easily tackle lah oleh Wulan Guritno karakternya. Namun Rangga Natra sebagai Sultan jadi kayak lagi main komedi.
Fatah Amin mungkin memang diniatkan sebagai stealer, tapi karakternya diintroduce dan diperlakukan dengan build up yang aneh. Carmela van der Krook, di sini talentnya sebagai gadis ampul kepake banget, pakai dress cute ala Eropa. Jadi kontras setting yang seru di lingkungan horor. Tapi pelafalan dialognya need more work, apalagi untuk kalimat-kalimat panjang yang masih sering dilakukan oleh Carmela dalam satu tarikan nafas. Again, ini seperti kurang take pengarahan yang dilakukan oleh sutradara di bawah standar Hanung yang biasa. Mestinya Hanung nggak ngelakuin kesalahan seperti ini gitu. Film pertama yang kutonton di 2024 ternyata bukanlah sebuah tontonan yang memuaskan. Setidaknya ada 2 ekspektasiku yang tidak terpenuhi. Ekspektasi yang dijanjikan oleh film. Pertama soal teror ketindihan yang ternyata hanya kesurupan biasa. Dan film lebih sebagai sebuah sajian teror kejadian-kejadian seram dan eksposisi, alih-alih sebagai penyelaman karakter terhadap hal kelam dan kompleks yang mereka alami. Kedua, soal era politik atau sejarah yang dijadikan latar, yang ternyata tidak benar-benar menjadi bahasan, yang mungkin cuma jadi gambaran saja. Ultimately, film ini mengejutkanku karena tidak terasa seperti standar buatan Hanung. Bahkan dramanya saja tidak terasa benar-benar kuat. Mungkin ada yang putus lagi selain kepala hantunya. Aku berikan 4 dari 10 bintang emas untuk Trinil Kembalikan Tubuhku. That's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail, atau kalian bisa kunjungi store mydersit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.